Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakefi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini 7 jenis orang yang tak bisa mencium bau surga. Surga merupakan tempat kesudahan yang diinginkan oleh setiap insan. Bahkan bau surga bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Namun amalan seorang manusia tak jarang bisa menutupinya dari mencium bau surga. Seperti apa orang yang tidak bisa mencium bau surga tersebut? Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakefi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Berikut adalah beberapa tipe orang yang jangankan masuk ke dalam surga, mencium aroma surga pun tidak bisa. Pertama, orang yang sombong. Orang yang sombong sama dengan perilaku iblis saat disuruh sujud kepada Adam. Hal ini pula yang mengakibatkan iblis dikeluarkan dari surga dan orang yang memiliki karakter tersebut tidak akan bisa masuk ke surga dan juga mencium aroma surga. Meskipun kesombongannya hanya sebesar biji zarah. Sebuah hadis yang berasal dari Uqban bin Amir menyatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, bisa mencium aroma surga ataupun melihatnya." Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy bernama Abu Raihanah berkata, "Demi Allah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemitiku dan juga pada tali sendalku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya." Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis ini dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan sombong. Seringkali kita mensalahartikan bahwa orang yang sombong adalah dia yang berpakaian serba elok dan berpenampilan serba bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepis anggapan ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan menyukai keindahan. Dengan kata lain, berpenampilan serba elok, serba bagus, serba indah adalah hal yang diperbolehkan. Akan tetapi, tentu saja dengan catatan dia tidak meremehkan orang lain. Jika dengan penampilannya dia merasa lebih hebat, lebih terhormat, dan lebih terpandang dibanding orang lain, maka betullah dia sudah tergelincir ke dalam sifat sombong. Kriteria lain mengenai orang sombong menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia yang menolak kebenaran. Jadi, jika ada orang yang menolak bahwa hanya ada satu ilahi yang wajib diibadahi, orang tersebut termasuk sombong. Atau contoh kecilnya, jika ada seorang muslimah yang menolak untuk mengenakan hijab, padahal berhijab adalah mutlak kebenaran yang diperintahkan Rasulnya, maka ia pun termasuk sombong. Muslimah seperti ini siap-siap untuk menderita kerugian besar. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium wanginya pun tidak akan dialaminya. Kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berhati-hatilah jika pakaian saudariku muslimah masih membentuk lekak-lekuk tubuh. Jangan sampai saudariku muslimah masuk dalam kategori wanita yang berpakaian namun telanjang.
Pakaian yang seharusnya berfungsi untuk menutupi aurat sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Banyak pakaian jadi hasil jahitan malah terlihat kurang bahan. Padahal bahan pakaian sekarang ini melimpah di mana-mana. Namun, wanita yang ingin dijahitkan pakaian sengaja meminta agar dibuatkan pakaian serba minim, serba terbuka. Bagi para penjahit pakaian, hati-hati. Karena Anda pun secara tidak langsung telah memfasilitasi para wanita untuk berpakaian tapi telanjang. Dengan kata lain, Anda tidak menyayangi saudari muslimah Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kau membawa cambuk sapi. Dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang mencari keuntungan duniawi dari ilmu akhirat yang dipelajarinya. Islam memuliakan orang yang berilmu, beberapa derajat dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Maka dari itu, menuntut ilmu sangat dianjurkan baik bagi muslimin maupun muslimah. Anjuran mencari ilmu ini dipraktekkan dengan sungguh-sungguh oleh kaum muslimin zaman dahulu. Mereka menggali berbagai bidang ilmu dari Al-Quran sehingga lahirnya cendekia-cendekia muslim yang bahkan bukunya menjadi pedoman ilmuwan-ilmuwan barat. Sebut saja salah satunya yakni Ibnu Sina, cendekia muslim yang ahli dalam bidang kedokteran. Cendekia-cendekia muslim zaman dahulu tulus, ikhlas menuntut ilmu agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Semata-mata mereka melakukannya karena Allah. Namun, tujuan mencari ilmu sekarang ini sudah bergeser. Bukan lagi mencari ridho Allah, namun justru untuk mencari keuntungan dunia. Bahkan banyak ustadz maupun ustazah yang sekarang ini memasang tarif ceramah yang begitu tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya, kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau syurga." Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad. Keempat, menisbatkan nasab pada ayah angkat. Islam sangat menjaga nasab atau asal-usul keturunan seseorang. Makanya, jika ada orang yang mengadopsi anak, setelah anak tersebut dewasa, ia wajib memberitahu anak angkatnya perihal orang tua kandungnya. Sang anak pun tidak boleh menisbatkan namanya pada nama ayah angkat. Ia tetap harus menisbatkannya pada nama ayah kandung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau syurga." Padahal bau syurga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, orang yang menyemir rambut khususnya dengan warna hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau syurga." Hadis riwayat Abu Daud. Mengecat rambut dengan warna hitam ternyata membuat pelakunya tidak bisa mencium wanginya bau syurga. Hal ini di zaman sekarang dianggap sebagai hal biasa. Padahal akibatnya sungguh luar biasa. Keenam,
wanita yang minta cerai tanpa alasan. Tujuan perceraian dalam Islam adalah untuk menyelamatkan kehidupan masing-masing pasangan hidup yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Karena jikapun mereka tetap bersatu, tujuan berumah tangga yang diantaranya untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin sudah tidak bisa didapatkan lagi. Misalnya, hal ini dipicu oleh perangai salah satu pasangan suami yang ringan tangan. Maka disinilah perceraian menjadi halal walaupun sebenarnya perceraian dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri yang terzolimi berhak mengajukan tuntutan cerai terhadap suaminya. Namun banyak kasus sekarang ini di mana istri minta cerai padahal sang suami telah menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Wanita yang mengajukan cerai tanpa alasan syar'i yang membenarkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bau syurga baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau syurga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ketujuh, orang yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemegang tampuk pemerintahan Islam. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian damai, di mana orang kafir tersebut meminta perlindungan dari Amirul Mukminin. Si kafir juga berjanji bahwa ia akan hidup berdampingan dengan kaum muslim tanpa menyulitkan mereka. Islam sangat menjunjung pemenuhan janji. Walaupun yang meminta perlindungan adalah orang kafir, jika sudah terjadi perjanjian untuk dilindungi, maka si kafir akan dilindungi. Justru jika seorang muslim membunuh orang kafir yang terikat perjanjian tersebut, maka si muslimah yang akan celaka. Bukan hanya tidak akan ada yang membelanya di dunia, namun ia pun tidak akan mencium harumnya surga di akhirat. Hal ini bisa kita ketahui dari hadis riwayat Bukhari berikut ini. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Semoga kita semua bisa menghindarkan diri dari termasuk ke dalam kriteria 7 golongan orang-orang yang tidak akan mencium wanginya bau surga. Semoga bukan hanya wangi-wangian dunia yang sempat dirasakan hidung kita, namun wewangian yang semerbak, wewangian yang tercium dari jarak yang sangat jauh, wewangian dari harumnya surga yang akan kita masuki di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.